Di balik sorotan bintang-bintang muda sepak bola Eropa, terselip satu nama yang terus menggema di telinga publik Indonesia, Mauro Zylstra. Sejak tahun lalu, ia disebut-sebut sebagai salah satu talenta keturunan yang siap memperkuat Garuda lewat jalur naturalisasi. Harapan membumbung tinggi. Netizen ramai bersorak, menanti kabar bahagia. Tapi waktu terus berjalan. Dan Mauro belum juga datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah prosesnya terhambat? Ataukah hanya sekadar wacana yang terlanjur viral? Di video ini, kita akan menelusuri jejak Mauro Zylstra, membongkar fakta, harapan, dan kenyataan di balik kisah pemain muda yang namanya begitu dekat, namun langkahnya terasa jauh dari tanah air. Selamat datang kembali di channel saya, Yip Marta Stories, yang menyuguhkan beragam video tentang alam, lingkungan, seni budaya, musik, sepak bola, olahraga, dan lain-lain yang saya harapkan bisa menghibur, dan menginspirasi serta memberikan informasi yang seimbang dan objektif. Kabar proses naturalisasi Mauro Zylstra, untuk sebagian pendukung timnas dan juga para netizen Indonesia sama dengan Hairo Ritual, Pascal Struijk, atau nama lain yang sudah beredar lama dari tahun lalu, namun belum ada kepastian, dengan berbagai alasan, yang kita bahas kali ini khusus tentang pemain muda berbakat dan berposisi sebagai penyerang, dan rajin membuat gol, ialah Mauro Zylstra, dari channel Yusanugraha dan mengutip dari suara.com, ini kabar terbarunya. Kabar terbaru, berkas naturalisasi Mauro Zylstra sudah siap, tunggu lampu hijau PSSI. Penyerang keturunan, Mauro Zylstra, mengaku dirinya menunggu lampu hijau PSSI untuk menjalani proses naturalisasi dan bergabung timnas Indonesia. IG Mauro Zylstra, penyerang keturunan, Mauro Zylstra, mengaku dirinya menunggu lampu hijau PSSI untuk menjalani proses naturalisasi dan bergabung timnas Indonesia. Bomber muda milik FC Volendam itu memang sudah mengirimkan dokumen-dokumen miliknya ke Federasi Sepak Bola Indonesia itu sejak tahun lalu. Bahkan nama Mauro Zylstra terpampang jelas di meja kerja Sekjen PSSI, Yunus Nusi, dalam secari kertas mengenai daftar pemain yang akan dinaturalisasi. Meski sudah mengirimkan dokumen dan namanya masuk dalam daftar naturalisasi pemain, hingga kini belum ada titik terang mengenai kapan proses naturalisasi Mauro Zylstra akan dilakukan. Nah, baru-baru ini akun Instagram yang kerap memberitakan pemain-pemain keturunan, yakni @halfblood_Indonesia, melakukan wawancara dengan striker berusia 20 tahun itu. Dalam wawancaranya, Mauro Zylstra menuturkan bahwa dirinya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia dan melakukan proses naturalisasi. Ya, dokumen sudah siap, tapi menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia, katanya kepada akun @halfblood_Indonesia. Lahir di Zaandam, Belanda, pada tanggal 9 November tahun 2004, Zylstra memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah. Neneknya, yang merupakan ibu dari ayahnya, berasal dari Bandung, Jawa Barat. Warisan inilah yang membuat Zylstra memiliki ketertarikan dan potensi untuk membela timnas Indonesia di masa depan, YouTube Yusanugraha. Dengan kata lain, bola kini berada di tangan PSSI, sehingga Federasi Sepak Bola Indonesia itu yang akan memutuskan untuk menaturalisasinya atau tidak. Jika mengacu pada daftar naturalisasi pemain di meja kerja Yunus Nusi, Mauro Zylstra akan dinaturalisasi untuk membela tim nasional kelompok umur. Dengan usianya yang kini 20 tahun, maka Mauro Zylstra kemungkinan besar akan diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U23. Kebetulan, timnas Indonesia U23 yang kini dilatih Gerald Vandenberg tengah dihadapkan pada agenda penting di tahun 2025, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Karenanya, PSSI bisa memulai proses naturalisasi Mauro Zylstra dalam waktu dekat ini untuk mengisi pos penyerang di skuad timnas Indonesia U23. Sebagai penyerang muda, Mauro Zylstra sendiri dikenal bomber tajam. Hal ini terlihat dengan statistik menterengnya di level klub. Sepanjang kariernya bermain di kompetisi pemain muda di Belanda, Mauro Zylstra telah mencatatkan 45 gol dan 16 assist dari 67 penampilan.
Bahkan di musim 2024-2025 ini, dirinya mampu tampil apik bagi FC Volendam U21 di kompetisi U21 Belanda, dengan mencetak 6 gol dan 1 assist dari 5 laga. Karena catatan tersebut, Mauro Zelstra pun dipromosikan ke tim senior dan kerap tampil bersama tim utama FC Volendam di ajang Eerste Divisi serta KNVB Beker. Dengan catatan tersebut, Mauro Zelstra bisa menjadi andalan timnas Indonesia U23 dan juga penyerang masa depan tim Garuda Senior bersama Jens Raven. Profil Mauro Zelstra, lahir di Zaandam, Belanda, pada tanggal 9 November tahun 2004, Zelstra memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah. Neneknya, yang merupakan ibu dari ayahnya, berasal dari Bandung, Jawa Barat. Warisan inilah yang membuat Zelstra memiliki ketertarikan dan potensi untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Postur tubuh Zelstra yang menjulang tinggi, mencapai 188 cm, menjadi salah satu keunggulan utamanya sebagai seorang penyerang. Dengan tinggi badan yang ideal, ia memiliki kemampuan yang baik dalam duel udara, baik saat menyerang maupun bertahan. Selain itu, Zelstra juga dikenal memiliki kecepatan dan dribbling yang mumpuni, membuatnya menjadi ancaman bagi lini pertahanan lawan. Karir sepak bola Zelstra dimulai di Akademi AS Alkmaar sebelum kemudian pindah ke AFC Amsterdam. Di Akademi Amsterdam, ia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berhasil menembus tim U17 dan U18. Pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022, Zelstra tampil gemilang bersama AFC Amsterdam U18 dengan catatan 18 gol dan 11 assist dari 20 penampilannya di semua kompetisi. Performa impresifnya ini menarik perhatian NEC Nijmegen, yang kemudian merekrutnya untuk tim U21 mereka pada tahun 2022. Bersama NEC Nijmegen U21, Zelstra terus menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 12 gol dalam 26 pertandingan selama 2 musim. Namun, persaingan yang ketat di tim utama membuat Zelstra memutuskan untuk mencari tantangan baru. Pada awal musim 2024-2025, Zelstra bergabung dengan FC Volendam U21. Di klub barunya ini, ia langsung menunjukkan kontribusi yang positif. Hingga saat ini, Zelstra telah mencatatkan sejumlah gol dan assist untuk FC Volendam U21, membuktikan bahwa potensi yang dimilikinya semakin matang. Kabar mengenai potensi Zelstra untuk membela timnas Indonesia semakin santer terdengar dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, pemain yang mengidolakan Robert Lewandowski dan Luuk de Jong ini dikabarkan telah mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan kepada PSSI sebagai langkah awal proses naturalisasinya. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Zelstra berpotensi menjadi opsi menarik di lini depan timnas Indonesia. Dengan postur tinggi dan kemampuan penyelesaian akhir yang baik, ia bisa menjadi solusi bagi masalah kurangnya striker house goal yang selama ini menjadi perhatian. Zelstra juga memiliki fleksibilitas untuk bermain sebagai second striker maupun gelandang serang, menambah opsi taktik bagi pelatih timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain keturunan berkualitas seperti Mauro Zelstra tentu menjadi angin segar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Terakhir kabar yang beredar luas di Belanda menyebutkan, Mauro Zelstra berhasil membawa kembali klubnya promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Ini tak lepas dari kontribusi Zelstra di dalamnya. Hal ini yang membuat keputusan tim pelatih untuk mendesak PSSI segera merampungkan proses naturalisasi Mauro Zelstra untuk segera bergabung dengan timnas Garuda. Dengan semakin banyaknya pemain diaspora yang berminat membela merah putih, diharapkan timnas Indonesia akan semakin kompetitif di kancah internasional. Para pecinta sepak bola tanah air tentu berharap agar proses naturalisasi Zelstra dapat segera rampung dan melihatnya berseragam Garuda di masa depan.